Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sabahul khair. Sabahun. Kaifa halukum alal yaum? Oke. Uh, saya Burhanuddin Abdullah. Kali ini saya akan menjelaskan uh, tentang muharrar al-kalam ya. Nah, dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, muharrar al-kalam ini termasuk keterampilan pokok yang harus dikuasai siswa dan merupakan salah satu tujuan akhir pembelajaran. Nah, valid dalam Fatih Ali Yunus mengatakan bahwa sejak lebih dari 20 tahunan yang lalu, di antara faktor yang mendorong siswa untuk mempelajari bahasa asing adalah agar bisa berkomunikasi dengan penutur bahasa yang dipelajarinya. Senada dengan pendapat Khaled, Mahmud Kamil Al-Naqoh ini mengatakan bahwa urgensi kemahiran berbicara dalam konteks pembelajaran bahasa asing tampak pada aspek lisan pada bahasa itu sendiri, sehingga keterampilan berbicara merupakan aspek utama dalam kurikulum pembelajaran bahasa asing. Nah, yang kedua, hakikat pembelajaran muharrar al-kalam. Nah, dalam segi komunikasi, istima dan kalam merupakan bagian kegiatan komunikasi lisan. Jika istima merupakan kegiatan memahami pesan, maka kalam adalah kegiatan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Bahasa lisan. Berbicara berarti mengungkapkan dan menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita, baik berupa ungkapan jiwa, pendapat, ide, atau lain sebagainya, secara benar dan lancar. Menurut Ilian, berbicara adalah ungkapan yang disampaikan. Berbicara sebagai ekspresi jiwanya, baik berupa gagasan, perasaan, atau pemikiran yang memberikan pengertian, pemahaman, dan informasi bagi pendengarnya. Nah, di sini ada lagi Rus Ahmad Tu'aimah mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pembelajaran muharrar al-kalam adalah praktek atau melatih berbicara. Yang dapat dipahami dari ungkapan ini dalam konteks pembelajaran bahasa Arab adalah bahwa segogianya guru memberi banyak kesempatan siswa untuk berlatih dalam mempraktekkan kegiatan berbicara, bukan mendengarkan apa yang dibicarakan orang lain. Nah, yang ketiga yaitu tujuan muharrar al-kalam. Nah, di sini menurut Al-Naqoh, walaupun arah tujuan yang bisa dijadikan fokus capaian dalam pembelajaran muharrar al-kalam ini sangat banyak. Namun secara umum beberapa tujuan yang perlu dijadikan pijakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengungkapkan bunyi huruf-huruf Arab dengan baik dan benar secara sesuai dengan makhraj al-hurufnya. Yang pertama yaitu yang pertama membedakan bunyi huruf-huruf Arab yang berdekatan makhrajnya. Yang kedua, membedakan bunyi huruf yang berharokat panjang dan pendek. Yang ketiga, mengekspresikan gagasannya secara lisan dengan menggunakan tata bahasa yang benar. Yang keempat, mengekspresikan gagasannya secara lisan dengan menggunakan pola kalimat yang benar. Yang kelima, mengekspresikan gagasannya secara lisan dengan memperhatikan karakteristik bahasa Arab seperti penggunaan kata muzakkar, muhannas, tamyiz, adat, hal, fi'il mudhari, fi'il madhi, dan seterusnya. Yang keenam, mengekspresikan gagasannya secara lisan pada tema yang sesuai dengan perkembangan usia dan kematangannya. Yang ketujuh,
mengekspresikan gagasannya secara lisan dengan memperhatikan budaya pada bahasa sasaran atau bahasa Arab. Nah, yang kedelapan mengekspresikan tentang dirinya uh, secara lisan pada bahasa berbagai situasi. Yang kesembilan mengekspresikan pola pikirnya dengan bahasa Arab dengan kecepatan yang wajar dan tidak terputus-putus. Nah, yang keempat yaitu peran guru dalam pembelajaran maharat al-kalam. Nah, di sini maharat merupakan suatu skill yang pencapaiannya memerlukan latihan yang terus-menerus dan konsisten. Nah, pandangan pendidikan kontemporer ini melihat bahwa untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam suatu keterampilan perlu diciptakan suasana belajar yang menantang dan membangkitkan semangat siswa untuk berinteraksi dengan suasana tersebut. Artinya bahwa pembelajaran suatu keterampilan bisa benar-benar terjadi karena adanya uh, karena adanya hmm, karena adanya interaksi antara siswa dengan situasi eksternal yang disiapkan guru. Nah, menurut Al-Naqoh ini dibandingkan dengan keterampilan bahasa lainnya, Maharat al-kalam termasuk jenis keterampilan yang paling membutuhkan tenaga ekstra dalam mempelajarinya. Nah, baik dari sisi siswa maupun sisi guru. Nah, yang kelima yaitu teknik pembelajaran Maharat al-kalam. Yang pertama itu ada tiga tekniknya. Yang pertama teknik langsung atau usul mubasyir. Yang kedua yaitu gerakan atau peragaan kegiatan berantai. Yang ketiga yaitu tanya jawab. Yang pertama yaitu teknik langsung. Teknik ini sangat populer dan banyak digunakan dalam proses pembelajaran bahasa asing. Teknik ini lebih dikenal dengan nama metode langsung atau thoriqah mubasyirah. Nah, aspek utama yang menjadikan ciri dari teknik ini adalah menghubungkan kata dengan bendanya secara langsung, lalu menghubungkan dengan konteks kalimat, dan selanjutnya menghubungkan kalimat dengan ekspresi lisan yang lebih luas atau tabir dalam bahasa sasarannya. Nah, yang kedua yaitu gerakan atau peragaan kegiatan berantai. Nah, teknik ini juga termasuk bagian dari pendekatan audiovisual yang mengimplementasinya berpaduan dengan teknik langsung. Hanya saja jika pada teknik langsung yang menjadi fokus adalah benda sebagai stimulus kegiatan berbicara, sementara pada teknik gerakan berantai yang menjadi fokusnya adalah gerakan. Teknik ini lebih cocok untuk siswa tingkat menengah ke atas. Nah, yang ketiga itu tanya jawab. Metode ini banyak. Nah, metode tanya jawab termasuk metode yang paling sederhana dan paling mudah untuk pembelajaran maharat al-kalam, terutama muhadasah. Guru memulai dengan menyediakan berbagai pertanyaan pendek dan sederhana yang disertai jawabannya berkaitan dengan tema-tema yang ada di sekitar siswa dan sesuai dengan tingkat kemampuannya. Dan sekian dari saya. Bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga ya minta maaf sebesar-besarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.